nama Allah, namanya adalah Dia ada bagi kita, selalu ada bagi kita. I am who I am. Keluaran 3 ayat 13, 15, dan 17. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Orang percaya selama hidup di dunia atau bayangan dari Mesir ini, dan yang sementara ini sedang dituntun dipimpin Roh Kudus menuju Kanaan Samawi sorga yang kekal. Orang yang percaya dan yang menaruh harapannya hanya kepada Allah tidak perlu hidup dalam ketidakpastian dan pengandaian-pengandaian hidup, baik yang sudah dilewati maupun yang akan dilewati di kehidupan hari mendatang. Allah sendiri telah berfirman, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan." Apabila kita berseru dan datang duduk di kaki Tuhan, berdoa juga berpuasa, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa yang berkenan dan Ia memperhatikan seruan kita. Kita dapat menemuinya. Yeremia 29 ayat 12 dan 13 firman Allah yang hidup. "Pada waktu itu, apabila kamu berdoa kepadaku, aku akan mendengar. Apabila kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan aku." Puji Tuhan. Apabila kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Dia. Dia akan memulihkan hidup yang hancur dan seolah tidak berpengharapan lagi, dan seolah tidak dapat dipulihkan lagi. Percayakan hidup kita kepada Tuhan saja. Dia yang merancangkan kebaikan bukan keburukan bagi umatnya, yang menuntun kita dalam pengharapan akan kemuliaan. Artinya dengan caranya dan dalam prosesnya, apapun yang tengah kita lewati saat ini, Dia tengah memimpin dan membawa kepada kemuliaan perkara-perkara kekekalan yang tidak fana. Dan itu melebihi apapun yang kita butuhkan di dunia ini. Yeremia 29 ayat 11 firman Allah yang hidup. "Karena aku mengetahui segala rencanaku bagimu." Demikianlah firman Tuhan. Rencana-rencana itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Untuk memberi kamu masa depan yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Allah sanggup memulihkan apapun kehancuran yang sedang dialami. Sedang dalam keadaan apapun saudara saat ini. Diasingkankah, menyendirikah, atau apapun, seolah semua mungkin tidak berpengharapan. Ingatlah, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 35 hingga 39. Bagi kita yang sungguh-sungguh hidup takut akan Dia, Tuhan berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Amsal 23 ayat 17 hingga 18. Saudara, yang menjadi musuh kita dan yang sesungguhnya patut diwaspadai adalah bila dalam pikiran seseorang ada kata-kata yang mendikte, dan kata itu adalah seharusnya atau seandainya. Kata yang dapat berdampak menimbulkan kesedihan karena kesalahan-kesalahan masa lalu di mindset kita. Hal ini kadangkala menjadi sangat merugikan dan banyak kali hanya menimbulkan penyesalan-penyesalan dan bahkan tidak jarang mendorong keinginan yang salah lalu nekat mewujudkannya dengan cara apapun. Padahal itu bukan rancangannya, bukan kehendaknya bagi kita. Kita menjadi lupa diri dan tidak mau lagi mengikuti prosesnya.
tidak mau mengikuti apa yang sedang Tuhan bentuk dalam hidup kita, lalu mengambil jalan pintas, dan akan kita semakin terperosok dalam kesalahan dan kegagalan hidup. Saudara, kata seharusnya, seandainya adalah bujukan atau kekuatan yang bisa menarik mundur ke belakang, ke masa lampau yang tidak dapat diubah lagi. Ingat bagaimana keadaan istri Lot. Dia tidak dapat kembali lagi dan tinggallah dia menjadi tiang garam. Ingatan kepada masa lalunya bisa menyeret dampak buruk ke masa depannya, ke masa yang akan datang, dan tidak dapat diprediksi dengan pasti bagaimana akibat atau dampak yang dihasilkannya. Itu nanti pasti akan mengganggu dan mempengaruhi di masa depan bila tidak dilepaskan, tidak diselesaikan dan dilupakan selamanya. Contoh, saat merasa gagal dalam berumah tangga dan menyesali mendapat orang yang kini jadi pasangannya, dia lalu kembali kepada ingatan masa lalunya dan ingin kembali bersama dengan orang di masa lalunya. Nah, bila ini diikuti keinginannya, apabila mendapat respon balik, maka sudah dapat dibayangkan bagaimana akan hancur rumah tangga tersebut. Tetapi Tuhan kita namanya, Aku adalah aku. I am who I am. Bukan I was atau I will be. Bentuk present tense ini menyiratkan dialah Tuhan yang ada, selalu ada bagi kita. Nama Allah kita selalu muncul dalam bentuk present tense pada saat ini. Allah kekinian dan yang di sini. Dia ada, selalu ada saat kita menjalani hidup, saat kita dalam proses apapun. Apapun juga yang sedang kita hadapi, sedang kita jalani, Dia ada, selalu ada bagi kita. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk menyesali masa yang telah berlalu, ataupun ketakutan, kekhawatiran, dan meragukan penyertaannya di masa depan. Hal itu tidak ada gunanya, sebab Allah sudah tidak ada di sana, Allah tidak ada di masa lalumu, yang ingin kamu bangun kembali dalam pikiranmu. Aku tidak ada di sana karena namaku bukan I was yang dulu ada, tetapi namaku adalah I am who I am. Aku ada yang aku ada. Puji Tuhan. Nama Allah tidak pernah sekalipun muncul dalam bentuk past tense, Allah masa lalu atau future tense, Allah masa akan datang dan yang jauh dari jangkauan kita. Di dalam perjanjian lama, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah kini dan di sini. I am who I am. Aku adalah aku ada. Dia Allah kekinian dan yang ada di sini. Saat kini dia ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. I am misalnya dalam terjemahan New English Version. I am the good shepherd, the gate, the way, the truth, the life, dan seterusnya. Nama Allah kita adalah I am. Aku ada. Kini dan di sini, bukan I was, aku dulu ada, atau I will be, aku akan ada. Lalu apa pentingnya I am itu ketika Tuhan berkata, My name is I am, namaku adalah aku ada. Hal ini berarti bahwa Allah kita adalah Allah di kini dan di sini. Puji Tuhan. Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Bila hidupmu hanya memikirkan ketakutan, kekhawatiran masa depan, dan juga penyesalan-penyesalan masa lalu, permasalahan masih tidak menentu dan dihadapi dengan penuh rasa takut dan khawatir, itu pun sia-sia. Maka Allah berkata, aku tidak ada di sana, karena namaku bukan aku akan ada. My name not I will be, but my name I am who I am. Bila sekarang hidupmu memikirkan hal-hal yang terjadi hari ini dan percaya kepadanya, hal itu sungguh indah. Dia berkenan dan menyukainya karena aku benar nyata ada di sini. Sebab namaku adalah aku ada. My name is I am. Jangan takut menghadapi musuh kehidupan. Hadapilah segala tantangan, pergumulan yang ada di dalamnya bersama Tuhan Yesus Kristus. Sertakan Yesus dalam segala gerak hidupmu.
firman-Nya dan Roh Kudus pasti menuntun dan memberi kemenangan bila kita mau taat dan percaya sungguh kepadanya. Berjalan dengan iman, percaya bukan karena melihat, berjalan dengan memandang kepada Yesus yang menyempurnakan iman hingga di ujung perjalanan. Tetap dekat, melekat dan hiduplah di dalam Dia. My name is I am. Aku ada dan selalu menyertaimu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Christ in you. Ingatlah dan percaya, Kolose 1:27 ini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.